Halo geng, apa kabar para penjelajah dunia maya hari ini? Selamat datang di Awan Tekno. Apakah kendaraan Anda baik mobil atau motor sudah dilengkapi dengan remote keyless? Jika belum, apakah Anda tahu? Keunggulan barang sekecil ini dapat menjaga kendaraan kita dari pencurian. Jadi geng, untuk menghindari kejadian buruk yang menimpa kita, kamu pahami dulu ya, fungsi dari remote keyless ini. Sebelum kamu memutuskan untuk tidak mengikuti perkembangan teknologi, karena hari apes tidak ada di kalender geng. So, buat kalian semua tetap stay di sini. Transmitter. Di dunia otomotif modern, ada sebuah perangkat kecil yang menjadi penyelamat bagi para pengemudi, transmitter. Bayangkan, sebuah perangkat yang seukuran kunci atau bahkan bisa dipasang pada genggaman tangan, memiliki kekuatan besar untuk mengontrol mobil Anda. Inilah keajaiban teknologi yang membawa kemudahan ke dalam genggaman kita. Ya, Anda benar. Transmitter ini tidak hanya sekadar sebuah kunci, melainkan sebuah alat ajaib yang membuka pintu menuju kenyamanan. Tentu geng, dengan sekali tekan, mobil kamu terkunci rapat, menjaga keamanan dan privasi kamu geng. Ketika waktu untuk pergi tiba, cukup satu lagi tekanan untuk membuka mobil dan memulai petualangan Anda. Dan jika terjadi situasi darurat, alarm mobil siap dipicu dengan sekali sentuh. Sangat mudah bukan? Sebuah perangkat kecil dengan peran besar dalam memudahkan hidup kita di jalan raya. Begitulah ya, keajaiban transmitter dalam dunia otomotif. Dapat dengan sangat mempermudah kehidupan kita dalam berkendara di kehidupan sehari-hari. Tapi harus diingat geng, tetap selalu mematuhi peraturan lalu lintas ya geng. Radio Frequency Identification. Radio Frequency Identification, disingkat dengan RFID, adalah teknologi yang memungkinkan identifikasi dan komunikasi antara perangkat melalui gelombang radio. Ketika tombol pada transmitter ditekan, sinyal radio frekuensi dikirimkan oleh transmitter. Apakah Anda tahu, geng? Di dalam sinyal ini terdapat sebuah kode enkripsi yang unik, seperti sidik jari elektronik yang secara khusus terhubung dengan mobil tertentu. Dengan demikian, mobil hanya akan merespons pada sinyal yang memiliki kode enkripsi yang sesuai, memastikan keamanan dan mengurangi risiko pembajakan atau tindakan tidak sah lainnya. Ini adalah salah satu keunggulan dari teknologi RFID dalam menjaga keamanan dan keandalan sistem kunci otomotif modern. Hebat banget kan, geng? Receiver. Dengan receiver yang sensitif dan responsif, sistem kunci otomotif dapat beroperasi secara efisien dan aman, memberikan kenyamanan serta perlindungan terhadap kendaraan pengguna, sekalipun berada di tempat yang tertutup oleh gedung parkir yang luas. Dan perlu Anda ingat bahwa receiver tidak akan tertukar sinyalnya dengan kendaraan yang lain. Receiver adalah bagian penting dari sistem kunci otomotif yang sensitif terhadap sinyal dari transmitter. Dalam mobil terdapat receiver radio frekuensi, atau yang dirancang khusus untuk menangkap dan memproses sinyal yang diterima dari transmitter. Wow, tepat sekali Anda. Saat transmitter mengirimkan sinyal radio frekuensi yang mengandung kode enkripsi unik, receiver mobil akan menerima dan mengenali sinyal tersebut. Jika kode enkripsi cocok dengan yang telah diprogram dalam sistem, receiver akan memberikan perintah kepada sistem kunci pintu untuk membuka atau mengunci pintu mobil sesuai dengan instruksi yang diterima. Begitu canggihnya ya, alat ini. Validasi kode.
Validasi kode adalah langkah penting dalam proses pengamanan mobil menggunakan sistem kunci otomotif. Apakah Anda menyangka bahwa ketika receiver mobil menerima sinyal dari transmitter, langkah pertama yang dilakukan adalah memvalidasi kode enkripsi yang terkandung dalam sinyal tersebut? Sistem melakukan perbandingan antara kode yang diterima dengan kode yang telah terdaftar sebelumnya dalam database atau sistem keamanan mobil. Sehebat ini, jika kode yang diterima cocok dengan kode yang terdaftar, maka sistem akan memberikan instruksi kepada kunci pintu mobil untuk membuka atau mengunci pintu sesuai dengan permintaan pengguna. Validasi kode ini sangat penting untuk mencegah akses yang tidak sah ke dalam mobil. Dengan mengandalkan kecocokan kode enkripsi, sistem dapat memastikan bahwa hanya transmitter yang sah yang memiliki akses untuk mengendalikan kunci pintu mobil. Sehingga, penggunaan validasi kode ini memberikan tingkat keamanan tambahan bagi kendaraan penggunanya. Oke, geng, tetap terhubung dengan kami untuk mendapatkan konten berkualitas, inspiratif, dan informatif setiap harinya. Dapatkan akses eksklusif ke konten-konten spesial, dan jadilah bagian dari komunitas kami dengan menekan tombol subscribe untuk tidak melewatkan update terbaru lainnya. Aksi. Dalam aksi ini, geng, setelah kode terverifikasi, sistem kunci pintu mobil akan menjalankan aksi yang sesuai dengan instruksi yang diterima. Jika kode enkripsi yang diterima sesuai dengan kode yang terdaftar dalam sistem, langkah selanjutnya adalah membuka atau mengunci pintu mobil sesuai dengan permintaan pengguna. Jadi, jika pengguna ingin membuka pintu, sistem akan mengaktifkan mekanisme kunci pintu untuk membuka pintu mobil tersebut. Sebaliknya, jika pengguna ingin mengunci pintu, sistem akan mengunci pintu mobil agar aman dari akses yang tidak sah. Aksi ini merupakan tahap akhir dari proses penggunaan sistem kunci otomotif, di mana sistem secara otomatis menanggapi instruksi yang diberikan setelah berhasil melakukan validasi kode. Dengan demikian, keamanan mobil kamu tetap terjaga dan pengguna dapat dengan mudah mengendalikan akses ke dalam kendaraannya. Secanggih itu bukan? Alarm. Alarm adalah fitur opsional yang disertakan dalam beberapa sistem remote keyless entry. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengaktifkan atau menonaktifkan alarm dari jarak jauh melalui transmitter yang mereka miliki. Alarm ini dirancang untuk memberikan perlindungan tambahan terhadap mobil dengan berbunyi jika terdeteksi adanya upaya pembobolan atau manipulasi yang mencurigakan pada kendaraan. Terima kasih. Ketika alarm diaktifkan, sensor sensitif yang terhubung dengan sistem akan memantau aktivitas di sekitar mobil. Jika terdeteksi gerakan yang mencurigakan atau percobaan untuk membuka pintu tanpa menggunakan transmitter yang sah, alarm akan segera berbunyi untuk mengusir potensi pencuri atau mengingatkan pemilik mobil tentang ancaman potensial terhadap kendaraannya. Wah, berbahaya sekali ya kalau tidak ada alarm. Fitur alarm ini merupakan tambahan penting dalam sistem keamanan mobil, memberikan lapisan pertahanan tambahan yang dapat meningkatkan kepercayaan diri pengguna terhadap keselamatan kendaraannya, baik ketika kendaraan parkir maupun ketika sedang digunakan di jalan. Baterai. Penting untuk diingat untuk kamu semua bahwa transmitter memerlukan baterai, yang berarti penggantian baterai secara teratur mungkin diperlukan untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik.
Baterai pada transmitter adalah komponen yang memberikan daya untuk mengirimkan sinyal radio frekuensi ke receiver mobil. Seiring waktu, kapasitas baterai dapat berkurang dan mengakibatkan pengurangan jangkauan atau kekuatan sinyal transmitter. Wah, jangan sampai kamu lupa mengganti baterai ya. Bisa-bisa nih geng mobil kamu malah tidak bisa hidup. Untuk memastikan kinerja optimal sistem kunci otomotif, disarankan untuk secara berkala memeriksa dan mengganti baterai transmitter sesuai dengan panduan yang diberikan oleh produsen. Dengan melakukan pemeliharaan rutin seperti ini, pengguna dapat memastikan bahwa transmitter selalu siap digunakan dan sistem kunci otomotif tetap berfungsi dengan baik tanpa hambatan. Selain fungsi dasar ini, beberapa sistem ini juga dapat memiliki fitur tambahan seperti pengaturan kursi dan cermin yang dikendalikan secara elektris, dan beberapa bahkan dapat diintegrasikan dengan sistem pintu garasi atau sistem keamanan rumah tangga lainnya. Namun, pada dasarnya, sistem remote keyless entry bekerja dengan mengirimkan sinyal radio frekuensi yang unik untuk membuka atau mengunci pintu mobil dari jarak jauh. Oke geng, akhirnya saya Nova dari Awan Tekno mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah. Saya sangat senang mendengar pendapat dan saran dari Anda di sini. Sampai jumpa di video berikutnya.